Alhamdulillah kita pada acara malam ini atau pengajian malam ini kita mengganti kitab, membaca kitab yang baru, yang mana kitab yang sebelumnya karena Habib Umar bin Habib kita telah menghantarkannya. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengkaji kitab baru, kitab yang notabene-nya lebih tinggi di atas kitab yang kemarin. Ya, kitab tersebut lebih tinggi daripada kitab yang kemarin. Tapi sama semua, kitab itu semua sama, terdapat keberkahan. Orang kalau baca kitab itu, kitab yang banyak berkahnya itu kita baca, ya, yang banyak berkahnya itu kita kaji. Kenapa? Karena keberkahan tersebut adalah samaroh, buah daripada keikhlasan yang musonif ketika mengarang kitab tersebut. Ya. Makanya pernah saya katakan waktu itu musonif itu ketika mengarang kitab itu mereka ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mengarang ikhlas karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengarang untuk apa? Untuk menyebar ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka ikhlas dalam mengarang. Paham? Ikhlas dalam mengarang. Kalau mereka tidak ikhlas dalam mengarang, mereka nggak dapat keberkahan dari kitab tersebut. Mereka nggak akan dapat manfaat daripada kitab tersebut. Pasti. Dulu pernah diceritakan Syekh Al-Ujrumi, ya, yang ngarang matan Al-Ujrumiyah itu di dalam ilmu nahwu. Itu beliau ketika mengarang kitab beliau itu dilempar ke sungai, ya, dilempar ke sungai atau ke laut. Kalau kitab ini memang barokah, kitab ini bisa memberi manfaat karena keikhlasan saya, maka niscaya kitab ini tidak akan rusak dan pasti akan ditemukan oleh orang lain. Subhanallah, memang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan keberkahan dan kemanfaatan untuk kitab tersebut. Akhirnya kitab itu tadi ditemukan oleh orang lain dan bisa menjadi kemanfaatan bagi kita semua. Pasti semua santri nggak ada yang nggak baca kitab Jurumiyah itu tadi. Pasti semua santri baca kitab itu. Nggak ada santri yang nggak baca. Saking barokahnya, saking manfaatnya. Karena sebab apa? Karena sebab keikhlasannya musannif atau mu'allif kitab tersebut, pengarang kitab tersebut. Dikatakan bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu umurnya 100 tahun meninggal beliau. Itu di masa akhir hayat beliau masih mengkaji kitab Jurumiyah. Umurnya 100 tahun masih mengkaji kitab Jurumiyah. Jadi bagaimana barokahnya kitab itu? Bagaimana kemanfaatannya kitab tersebut? Umur 100 tahun padahal Syekhul Islam, gurunya para ulama di zaman itu. Namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu beliau sebelum meninggal masih mengkaji kitab, masih murojaah, masih nelalah, masih baca-baca lagi kitab Jurumiyah. Padahal berapa lembar? Segini kitab Jurumiyah. Tapi barokahnya, manfaatnya sangat besar. Maka dari itu seseorang itu dianjurkan untuk mengkaji dan membaca kitab yang banyak manfaatnya, kitab yang banyak barokahnya. Kenapa? Karena alifnya ikhlas di dalam pengarangan kitab tersebut. Paham ya? Makanya di pondok-pondok kita ambil contoh. Kenapa kitab-kitab di pondok-pondok itu hampir sama? Di pondok-pondok mana aja itu hampir sama. Ya karena memang kitab itu yang paling barokah di ilmu tersebut. Paham? Karena memang kitab itu yang banyak manfaatnya di dalam ilmu tersebut. Akhirnya dipilih oleh para ulama-ulama untuk dikaji dan dibahas. Makanya mereka milih apa yang paling banyak manfaatnya. Dan alhamdulillah kita di kitab ini, kitab ini Risalatul Jami'ah, kitab yang sangat agung, banyak manfaatnya, banyak barokahnya karena keikhlasannya musannif. Dan pengarangnya juga adalah orang besar, seorang wali, seorang soleh, seorang alim billah, ya, arif billah. Beliau mengarang kitab ini. Padahal kitab ini kitab yang kecil, tapi beliau di dalamnya memberi jaminan. Kata beliau, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang mengamalkan apa yang menjadi isi di dalam kitab ini, ya, bagi yang mengamalkan, membaca dan mengamalkan isi dari kitab ini,
saya doakan supaya jadi orang ahli ilmi dhahiran wa batinan. Supaya menjadi orang yang ahli ilmu dhahir batin. Percuma kalau ahli ilmu dhahir saja. Pinter bicara, pinter kitab, tapi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ini enggak dikatakan, didoakan sama beliau supaya jadi orang ahli ilmi dhahir wa batin. Sudah dhahir batin, sudah alim jadi wali, didoakan sama beliau. Barang siapa baca kitab ini dan mengkaji, mengamalkan, melakukan apa yang disematkan di kitab ini. Paham ya? Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberi istiqomah, ya, diberi kelancaran, diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab ini. Minta juga supaya diberi taufik, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan isi daripada kitab ini. Dan beliau adalah Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi namanya. Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Di antara cucu beliau yang ada di Indonesia sini yang menjadi tokoh besar adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, makam Kubah. Ya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu salah satu cucu kelima atau keenam beliau. Cucu kelima atau keenam beliau, Habib Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Paham ya? Beliau orang besar, orang wali, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Muhammad bin Zain Al-Habsyi ini dilahirkan di desa namanya Desa Ghurfah. Desa Ghurfah. Bagus. Desa Ghurfah di di Provinsi Hadramaut. Desa tersebut berada di Provinsi Hadramaut. Beliau dilahirkan tahun 1069 Hijriah. Tahun 1069 Hijriah. Beliau dilahirkan di Desa Ghurfah. Paham ya? Kemudian orang dulu itu besar dikit langsung diajari Al-Quran sama orang tuanya. Makanya nggak heran kalau orang dulu itu di dalam biografi mereka dikatakan, hafal Al-Quran umur 7 tahun, hafal Al-Quran umur 10 tahun, hafal Al-Quran umur 12 tahun. Kenapa? Karena mereka mulai dari kecil, mulai dari lahir, kalau udah kelihatan dia sudah sedikit berakal, sedikit nangkep omongan, mereka sudah diajari Al-Quran sama orang tua. Mereka langsung diajari kalamullah oleh orang tua. Diajari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Disuruh menghafalkan Al-Quran, disuruh menghafalkan hadis, disuruh menghafalkan ilmu-ilmu yang lain oleh orang tua. Orang tuanya orang tua benar, ya. Orang tuanya alim, orang tuanya soleh. Meskipun tidak soleh, meskipun tidak alim, tapi dia pengen anaknya supaya jadi orang alim dan orang soleh. Tahu ya? Kalau kita kan enggak, biarkan dulu. Biarkan dulu. Takut nanti masa kecilnya kurang bahagia. Padahal masa kecil atau kebahagiaan seseorang itu nanti dilihat di akhirat, bukan di dunia. Biarkan di dunia dia tidak bahagia. Ya, biarkan di dunia dia capek, sholat, nyantri, belajar, menghafal, lamaran, dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat dia bakal bahagia. Kita kan kebalikannya. Kalau orang dulu itu, ketika ayahnya dia bangun malam, anaknya dibangunkan juga. Anaknya dibangunkan supaya sholat bareng mereka. Atau walaupun nggak sholat supaya dia terbiasa untuk bangun malam. Kalau kita kan enggak, neselek. Biarkan tidur kasihan. Masih kecil. Kalau kita kan enggak, kalau kita seperti itu. Kalau mereka enggak, mereka berusaha supaya anaknya lebih baik dari dirinya. Mereka berusaha supaya anaknya ini ketika nanti meninggal, berjuta-juta orang menangisi karena meninggalnya. Itu cita-cita mereka, supaya dia jadi orang alim, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika meninggal berjuta-juta orang menangisi kepergian beliau. Seperti itu mereka. Paham ya? Ini Habib Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Beliau hafal Quran sedari beliau masih kecil. Ya.
hafal Quran masih kecil beliau. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau hafal Quran umur berapa? Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. 7 tahun? Kalau kita masih ingusan, masih ingusan. Kalau orang-orang dulu masya Allah 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan dikatakan di antara manakibnya para sadah Bani Alawi itu, di manakibnya itu pasti ada ya wulida fi Tarim wa hafidhal Quran al-azim. Pasti dia dilahirkan di Tarim dan menghafal Quranul azim. Paham? Wa tarabba bi abihi, kemudian wa hafidhal muhadzab wa tanbih. Dan beliau berguru kepada ayahnya dan menghafalkan pula kitab muhadzab dan tanbih di dalam ilmu fikih. Masih umur 10 tahun atau 7 tahun sudah hafal kitab banyak. Paham ya? Sudah hafal kitab banyak. Makanya ini motivasi buat kita. Kita perbaiki zaman sekarang ini. Ya, kita perbaiki zaman ini mulai dari kita. Paham? Jangan sampai kita punya anak ini salah mendidik. Alhamdulillah, kalau sudah salah mendidik, nanti generasi semakin bawah itu makin jelek. Pasti. Nabi Muhammad SAW pun sudah mengatakan, ya, khairul quruni qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi SAW. Kemudian setelah masaku siapa? Masa siapa? Masa tabi'in. Nabi SAW hidup dengan sahabat. Kemudian setelah masa Nabi dengan sahabat, masanya siapa? Sahabat dengan tabi'in. Kemudian setelah itu kata Nabi, setelahnya lagi berada di peringkat ketiga, masanya tabi'in dengan tabi'in. Ya pasti kalau masa Nabi lebih baik, kemudian merosot lagi ke bawah, kemudian jatuh lagi ke bawah, pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Paling tidak kita memperbaiki masa kita atau generasi kita ini dengan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, punya anak dididik, di alimu auladakum ala thalatha. Paham? Hubbullah wa hubbu rasulih wa hubbu ali baitihi. Diajari cinta Allah, diajari cinta Rasulullah, diajari cinta keturunannya Rasulullah, diajari cinta Al-Quran, ya, diajari cinta ulama, diajari cinta hadisnya Nabi Muhammad SAW, diajari cinta ilmu syariat, diajari cinta akhlak yang baik, diajari cinta sedekah, diajari cinta, masya Allah. Mulai dari kecil sudah dididik seperti itu mereka. Makanya tidak hayal mereka itu besar sedikit sudah jadi wali, sudah jadi soleh, sudah jadi mufti, sudah jadi mujtahid dan lain sebagainya. Sudah jadi orang alim. Paham ya? Di antara guru beliau adalah Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di antara guru beliau, ya, guru Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pengarang kitab ini adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelum beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu beliau berguru terlebih dahulu kepada Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Ya, Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Beliau berguru sama itu. Setelah beliau berguru sama Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih, itu beliau sudah jadi orang alim. Pindah ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Udah jadi orang alim, udah jadi orang besar. Tapi masih berguru. Pindah kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sesampainya di Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu bukan setahun 2 tahun ambil barokah saja. Enggak. Beliau mondok selama 40 tahun. 40 tahun. Bahkan dikatakan beliau ini kalau sudah di depan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Dibolak-balik kayak gimana dia tuh sama orang yang mandikan. Disuruh kesini, disuruh kesana, disuruh ini, disuruh itu. Ya, seperti halnya seorang mayit di depan orang yang memandikannya. Nurut sama guru, saking taklimnya kepada guru. Itu belajar masih 40 tahun. Paham ya? Kalau kita orang 40 tahun sudah bongkong.
Paham ya? Itu adalah salah satu guru beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berguru kepada Habib Abdullah bin Ahmad bin Baqi, dan termasuk paling agung guru beliau atau guru fatah beliau itu adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sampai-sampai beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan seperti ini, saya meninggal saya sudah tenang karena anak punya khalifah, punya penerus. Siapa penerus saya? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya meninggal sudah tenang karena saya punya penerus. Siapa penerusnya? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Seperti itulah mereka ketika mendidik murid-muridnya, didik masya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Minta balasannya itu nanti di akhirat mereka. Ketika mereka mendidik, ketika mereka mengajarkan, balasannya itu mengharap balasan dari akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah kayak kita, kalau kita ngajar kurang ikhlas, ya memberikan tausiah, memberikan mau'izah itu kurang ikhlas kalau orang zaman sekarang. Paham? Tapi kalau mereka ya, mereka menginginkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Pernah dikatakan ada namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab fenomenal ini, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Beliau itu pernah mau ngajar, dikasih sajadah di bawahnya, dipinggirkan sajadahnya. Anak nggak mau balasan anak sejadah ini. Balasan ngajar anak nggak mau dari sejadah ini. Artinya anak nggak mau kalian hormati itu sebagai balasan anak. Anak pengen balasan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak nggak pengen balasan ibunya. Paham? Itulah mereka. Kata Habib Abdullah Al-Haddad apa? Saya meninggal saya sudah tenang. Saya punya khalifah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu orang-orang dulu. Kalau orang-orang sekarang, ya Habib atau Kiai mau meninggal itu cik sarannya, ya susah. Mau meninggal susah. Sakit aja udah mahmum, udah udah pusing kepilengan. Cari siapa? Cari yang gantikan pondoknya. Cari yang gantikan madrasahnya. Kenapa? Karena mereka mendidiknya kurang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang benar, kurang kurang telaten, kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Sebelum meninggal pun sudah sumpah. Takut pondoknya tidak ada yang teruskan. Kalau orang zaman dahulu tidak, mereka mendidik memang benar-benar dengan didikan yang baik dan benar. Sehingga mereka meninggal, mereka sudah punya celengan. Apa celengannya? Celengannya akhirat nanti, celengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbentuk apa? Berbentuk murid-muridnya yang bisa membanggakan guru-gurunya. Paham ya? Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau punya murid Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini namanya banyak. Murid beliau ini banyak. Ya, termasuk murid beliau adalah Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid dan saudaranya Habib Umar bin Zain bin Sumaid. Beliau adalah salah satu atau dua orang kakak beradik yang menjadi murid beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau juga punya anak-anak yang masya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang wali. Paham? Anak-anak yang wali. Di antara Khalifah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini anaknya yang bernama Ja'far. Ya, Habib Ja'far ini Ja'far bin siapa? Bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, anak dari pengarang beliau ini. Itu khalifahnya beliau, penerus beliau Habib Ja'far ini wali, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat beliau tunggangi kuda. Ditanya sama orang, ditanya sama orang. Setelah itu ditanya sama orang ini sambil megang matanya ini merah, nggak karuan, keluar air terus, sakit mata ya. Beb, saya minta obatnya, Beb. Ngomong sama Habib Ja'far yang di atas kuda ini. Beb, saya minta obatnya. Gampang obatnya cabai. Obatnya cabai. Dikasih cabai insya Allah sembuh. Habib Ja'far yang ngomong, ya kan? Nurut orangnya, kasih cabai. Subhanallah, keesokan harinya sembuh. Keesokan harinya sembuh. Ini tadi orang ini tadi yang habis sembuh dari penyakit matanya ini tadi, ditanyai orang sakit mata juga. Bulan, anak sakit mata ini, apa obatnya? Kasih cabai. Kasih
kasih cabai. Akhirnya subhanallah dikasih cabai berbulan-bulan tidak sembuh. Berbulan-bulan tidak sembuh. Loh, datang lagi ke orang itu tadi. Ente bilang kasih cabai, tapi berbulan-bulan orang nggak sembuh, malah makin parah. Loh, ana diajari Habib Ja'far bin Ahmad untuk dikasih cabai. Subhanallah semalam langsung sembuh. Akhirnya kata orang ini ngomong sama Habib Ja'far, ana disuruh Fulan kasih cabai, ente percaya sama Fulan. Paham ya? Beda orang yang ngomong paham ya? Orang yang ngomong beda. Kali ini orang biasa, kali ini orang dekat dengan Allah Subhanahu. Itu tadi Habib Ja'far bin Ahmad bin Zaid. Masya Allah. Ya, orang-orang dulu itu sukses di dalam mendidik anak dan muridnya. Paham? Sehingga mereka hidup tenang. Paham? Akhirnya mereka bisa mendapatkan banyak balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ente didik anak soleh atau didik murid yang jadi orang soleh, jadi orang alim, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Pahalanya pahala mengalir. Nah, di dalam hadis dikatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Kalau orang sudah masuk liang lahat, semua amalnya terputus. Ketika dia sudah meninggal, nggak bisa lagi menerima amal kebaikan sama sekali, kecuali 3. Apa? Shadaqatun jariyah. Inti nyumbang sumur, orang bikin sumur, selama sumur itu masih diambil manfaatnya, inti dapat pahala terus. Inti bangun musola, nyumbang pondok pesantren, nyumbang masjid, itu inti dapat pahala terus mengalir. Selama donasi inti masih berada nempel di tembok atau nempel di sumur atau nempel di apa aja yang menjadi pembangunan masjid, insya Allah tidak dapat pahala mengalir. Walaupun itu sudah meninggal. Itu shadaqatun jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang diambil manfaatnya oleh orang banyak. Ente ngajari anak kecil baca Fatihah sampai bisa dia baca surat Al-Fatihah. Anak kecil itu setiap sholat baca surat Al-Fatihah. Ente setiap kali dia baca surat Al-Fatihah ente dapat pahala. Paham ya? Ilmu yuntafa'u, ilmu yang bisa diambil kemanfaatannya oleh orang lain. Setiap dia mengambil kemanfaatan maka terus mengalir pahala itu. Paham ya? Terus mengalir. Makanya dikatakan Nabi SAW itu setiap saat, setiap detik, setiap nafas itu derajatnya selalu naik di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan kita. Karena Nabi SAW yang mengajarkan syariat kepada kita, yang mengajarkan akhlakul karimah kepada kita. Jadi setiap kita melakukan sesuatu yang baik, yang sumbernya dari Nabi SAW, pasti Nabi SAW dapat pahala. Seperti itu. Ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Paham ya? Sudah banyak saudara punya murid yang masya Allah, ya ilmunya manfaat sampai menyalurkannya kepada muridnya. Punya anak yang soleh, itu sudah jannah, sudah di surga. Walaupun masih belum masuk surga, sudah berada di surga. Walaupun masih di kuburan, sudah serasa di surga. Kenapa? Karena terus pahalanya mengalir. Ya, pahalanya terus mengalir. Makanya kita ini disunahkan ziarah. Supaya apa? Supaya orang-orang tua kita ini yang sudah gak beramal lagi bisa kita doakan. Supaya apa? Supaya amal beliau nambah. Ya? Maka dari itu, makanya terhayal orang-orang ini semakin, walaupun mereka sudah meninggal, tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terus naik. Kenapa? Ya karena itu. Karena 3 perkara ini nggak pernah mereka lupakan semenjak mereka berada di dunia. Paham ya? Maka dari itu, kemudian beliau meninggal di kota Hautah namanya. Beliau meninggal di kota Hautah. Hautah ini adalah sebuah kota atau sebuah kota kecil di Hadramut. Ya, kota kecil di Hadramut. Pada tahun berapa? Pada tahun 1144. Tahun 1144. Ya. Tahun 1144 beliau meninggal dunia. Dan di antara karangan-karangannya beliau sangat banyak. Di antaranya kitab ini Risalatul Jami'ah. Ya.
kita beri, kemudian Syarhul Ainiyah, kemudian sangat banyak karangan beliau, karena beliau seorang yang alim, ya, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi biografi singkat Habib Ahmad bin Zain Al-Hafidh yang insya Allah minggu depan kita mulai baca kitab beliau. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita istiqomah, ya, memberi kita keberkahan dari kitab ini, dari muallifnya, pengarangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala rasrafna fatub alaina tauba tafsir kulli awba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فتنرجو تمنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عبادة الشكر والحمد لله.